Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Yes, yes, yes. Mantap. Silakan duduk. Thank you buat MC. Kita seumuran ya bro ya. Beda setahun ya, seumuran lah. Saya juga masih anak umur 26, 27, 28 ya kan. Saya paling pantang dipanggil Koko ya. Biar nggak ketahuan kalau kalau bro kan ini umurnya mirip gitu. Iya. Eh perkenalkan teman-teman, nama saya Erik teman-teman ya. Iya. Jadi hari ini tadi saya udah bangun jam 5 pagi teman-teman ya. Udah persiapan mau ke sini, tapi main bola dulu tadi. Jadi saya lagi hobi teman-teman, ini hobi saya sepeda ya, karena memang saya itu nggak bisa hidup tanpa olahraga sebenarnya. Dari kecil saya udah dari kelas 3 SD lah kita rutin setiap hari main bola. Ya sekarang nih main bola tadi pagi saya main bola mulai jam 6 sampai jam 7 saya selesai, saya nggak selesai semua. Untuk apa? Untuk rekrut teman-teman. Ini tadi saya cerita tuh ya, bahwa kita harus masuk bola walaupun usia hampir 40 tapi belum 40 ya. Jadi untuk apa ya, untuk eksistensi kita di luar kita sehat, kita tetap terus aktivitas teman-teman ya. Thank you buat Bu Nadine yang undang saya gitu. Ya biasalah kalau senior-senior undang tuh nggak enak nolak kayak gitu loh. Iya kan? Susah jadi kadang-kadang gitu ya. Tadi saya pakai e-tolkat teman-teman, saya bawa nih. Itu masih dari in company nih. Betul nggak nih? Tuh, e-tolkat ya. Bener ya? Iya. Oke teman-teman, saya join tahun 2006 ya, tahun 2006 saya join. Jadi ini 17 tahun saya bersama Prudential ya. Pak Indra juga dulu mentor saya, banyak ngajarin ya apa analoginya, ilmu-ilmunya tuh saya Pak, kalau Pak Indra sharing tuh flamboyan sekali gitu loh. Iya. Iya. Nah, bener ya, penampilannya juga nggak pernah mati teman-teman. Dan saya suka kantor teman-teman ya. Jadi dua bulan lalu saya juga diundang ke One Vision, kantornya mirip kayak begini. Ya kalau saya di Grand Vision kantor masih ala korporat teman-teman ya kan. Dan memang saya suka dan nyaman lah kalau kantor-kantor kayak gini. Ya enak banget untuk merekrut anak muda segala macam, bisa meeting segala macam ya. Nah, 17 tahun bersama Prudential, kalau ditanya enak atau enggak, teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau nggak enak pasti 17 tahun teman-teman ya. Kalau nggak cukup duit juga nggak mungkin 17 tahun ya. Jadi karena segala sesuatu cukup ya, have time, have money lewat Prudential ya. Jadi and still counting sampai seterusnya teman-teman. Perlu cerita background nggak? Saya ini nggak pernah punya background teman-teman, nggak pernah kerja. Saya join ke Prudential semester 5 ya. Saya lulusan lulusan ekonomi akuntansi Universitas Tarumanegara, Untar. Jadi background saya itu hitung-hitungan ya. SMA saya di Semuk 1 Penabur Tanjung Duren. Tanya pinter enggak, karena goal saya waktu pertama kali dari SMP ke SMA, saya melihat Smuk 1 itu ada lapangan sepak bola, teman-teman. Jadi saya masuk ke Smuk 1, saya ingin masuk ke tim bola di Smuk 1. Jadi pada saat saya masuk satu, saya udah diseleksi sama kapten bolanya, kita cuma saya sama teman saya yang masuk ke tim bola. Saat itu saya berasa gini, goal gue udah kelar. Yang penting gue masuk tim. Ya akhirnya kita berkiprah di Smuk 1. Mama saya selalu bingung gini, kok lu nilai lu jelek amat, jelek-jelek semua, dipanggil orang tua tetap gitu kan. Cuman karena backgroundnya Smuk 1, ya walaupun sejelek-jeleknya Smuk 1, tapi lu tetap pinter, ya kan, bilang gitu. Jadi sebenarnya itu goal saya udah selesai, makanya saya nggak peduli dengan nilai, ya kan. Nah singkat cerita, dari Smuk 1 saya masuk ke Untar ya. Banyak teman-teman di Untar itu banyak multi level ya. Saya tipikal orangnya yang cukup terbuka untuk penawaran-penawaran kayak begitu ya. Saya selalu dengerin, selalu ya kalau ajak teman-teman ngajak gitu ya, saya selalu open minded aja, dengerin aja. Singkat cerita, yang membuat saya kenapa join ke Prudential bukan karena saya punya cita-cita untuk jadi join sebagai pebisnis Prudential, pebisnis asuransi, ataupun saya suka marketing, enggak teman-teman ya. As simple as that, dulu saya ditawarin sama leader saya yang kebetulan itu paman saya sendiri. Saya melihat perubahan kehidupan dari beliau ya, yang di mana dia susah, saya susah hidupnya ya, dia lebih susah daripada saya. Tapi lewat Prudential, progres kehidupan dia itu yang membuat saya, wah ini ternyata bener-bener nih nggak bohong gitu ya. Nah, singkat cerita, saya join sebagai
kuliahan semester 5. Kalau teman-teman tanya, IPK saya nggak jelek-jelek banget, 1,4 lagi saya cum laude, teman-teman. 1,4 lagi saya cum laude, tipis lah. Tipis. 1,4 lagi, dikit lagi tuh. IPK saya 2,56, teman-teman. Di Untar, ya. 1,4, satu doang dikit ya. Lulusan 7 tahun, teman-teman. Lulusan 7 tahun, hampir drop out. Hah? Pada gitu. Hampir drop out, ya. Jadi kalau ditanya, saya itu di Untar itu saya menyelesaikan mata kuliah saya 4 tahun pertama. Habis itu saya extend tuh kuliah. Bayar BPP, Bipextur, bayar lagi BPP, Bipextur, sampai akhir tahun terakhir yang dimana waktu itu kan calon mama mertua bilang saya, Erik, kamu harus lulusin sekolah kamu. Papa mama kamu udah kuliahin kamu, sayang kalau nggak dilulusin. Karena waktu itu gini, saya lulus Agustus, saya ingat banget 2010, November 2010 saya menikah. Jadi syarat menikah itu salah satunya kelulusan. Jadi susah deh. Nah, singkat cerita teman-teman, karir saya memang sepanjang kehidupan gak ada yang bagus. Saya nggak pernah juara kelas. Ya mostly kebanyakan orang tua saya juga dipanggil di sekolah dari zaman SD, SMP, SMA. Dulu mama suka bawa batik, saya dulu nggak ngerti teman-teman kain batik. Ternyata buat nyogok guru ya. Nah itu saya baru tahu. Kain batik yang di kantong plastik resek. Itu yang dilakukan oleh mama saya sering banget ya. Jadi waktu jadi kalau ditanya pengalaman background nggak ada yang bagus teman-teman. Lulusan Untar 7 tahun, IPK hampir cum laude kurang 1,4 ya kan. Nah, singkat cerita ya udah. Waktu itu saya ya boleh dibilang ya udahlah jalanin hidup aja. Kalau teman-teman tanya punya cita-cita nggak? Nggak ada teman-teman. Cita-cita saya hari ini makan apa cukup, besok urusan besok. Ya, jadi saya sekilas menggambarkan kehidupan saya ini seperti apa gitu loh. Kalau teman-teman yang punya visi misi nggak ada teman-teman dulu, ya. Singkat cerita tahun 2006 Maret ya, saya join ke Prudential itu waktu itu saya kuliah semester 5 ya, karena saya tahu bahwa di Prudential ada duitnya, mulailah saya terbengkalai di dunia kuliah tuh waktu itu. Karena gini, waktu saya 2010 saya ingat banget income saya itu 56 juta sebulan. Ya, 2010. Waktu itu saya skripsi sidang, itu saya udah lupa semua teman-teman tentang dasar-dasar akuntansi, sumpah. Akhirnya jadi gini, mulai semester prudensial itu masuk ya, akhir tahun kan biasanya kita suka jalan-jalan, kebetulan kakak ipar saya tinggal di Singapura. Itu udah mulai terjadi joki-jokian di kuliah Untar tuh, itu yang saya lakukan. Teman saya Andrew, saya telepon, Andrew, gue di Singapura nih, tolong bantuin gue dong joki. KRS, tahu kan dulu kartu ujian, saya ganti foto Andrew sama stempel. Andrew lakukan. Saya kasih, Drew, yang penting gue minta C aja ya. Gue bayar 200.000, gue kasih lo. Oke. Waktu skripsi, teman-teman sih ada pakai joki gak skripsi? Saya pun pakai joki. Ada juga ya Pak ya? Pinju tahun juga. Saya pakai joki teman-teman. Saya pakai joki. Tugas saya ini adalah messenger. Ya, dari teman saya namanya Hana. Ingat banget, Hana bayar 4 juta karena dia bilang, Rick, gua kalau mau pakai gua ya nggak apa-apa, tapi gua rada mahal nih. Kalau lu mau cari yang lebih murah, cari sama yang lain. Ya udah nggak apa-apa Hana, gua mau yang malu. Saya ingat banget tuh bayar 4 juta. Tugas saya adalah messenger dari Hana ke dosen pembimbing. Dari dosen pembimbing ke Hana itu tugas saya. Ya, itu saya selesaikan waktu skripsi saya. Saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Yang terjadi pada saat datang sidang, 3 guru nih di depan saya, ya kan? Saya tanya apa? Kan nggak bisa dong, udah lupa, ngeblank. Yang saya tahu tuh ada Bapak Ali, rekening two in one, bank asuransi, rekening two in one. Ditanya nih, saya cuma bilang gini, Pak, menurut pemahaman saya, jawabannya begini. Mohon koreksi ya Pak, kalau ada salah. Wajar dong, kan saya ngomong gitu. Yang kedua, ini nggak ngerti lagi jawabannya. Pak, kalau menurut saya sih seperti ini Pak. Kalau menurut Bapak kira-kira gimana Pak? Saya tanya balik. Kan ngeblank. Dosen ketiga. Dosen ketiga pertanyaan lagi, Erik, menurut kamu, saya udah lupa ya pertanyaan apa, begini, saya tanya lagi, Pak, jujur, terus terang, saya juga masih terus belajar nih Pak, yang tentang kayak begini. Kalau saya salah jawab, mohon dimaafkan ya Pak, namanya juga baru belajar. Menurut saya begini Pak, mohon dikoreksi Pak kalau ada yang salah. Jadi udah kayak begitu, ya kan? Sampai saya dibentak terakhir gini, kamu nu ya, udah mau lulus 7 tahun, kasihan orang tua kamu, ya.
masa kamu kayak begini ya semua ditanya-tanya balik, dia bilang gitu, ditanya balik kan. Ya kan, kesian nih orang tua kamu buang-buang itu. Ya kan, saya coba belaga gini, ya Pak, mohon maaf Pak, gimana Pak, saya bantu mama, papa, saya sambilan kerja, padahal income gue udah 56 juta sebulan kan. Ya kan. Nah, singkat cerita, ya udah Erik, kamu mau jadi masa depan apa nih kayak gini? Saya ingat banget ya. Udah, 2 pertanyaan terakhir, dia bilang kayak gitu. Lebar lapangan sepak bola berapa? Lebar gawang sepak bola berapa? Untung saya tahu kan, karena saya pemain bola kan. Saya sebutin tuh 90 kali 110. Iya benar. Ya kan. Nah, yang kedua pertanyaannya, kalau ini kamu nggak bisa, kamu nggak lulus, dia bilang gitu. Sakramen dalam Katolik, agama kamu apa, dia tanya gitu kan? Katolik Pak. Sakramen ada dalam Katolik ada berapa? Ditanya kayak gitu kan. Ya udah, saya akhirnya bisa jawab, ya pertanyaan 2 pamungkas itu yang membuat saya jadi lulus. Gila bener. Bukan skripsinya. Mungkin dia kasihan kali ya. Kasihan. Ya kan? Ya itu namanya ilmu semua itu dari pruden, tanya balik. Ya kan? Belaga-belaga susah, padahal income udah 56 juta ya kan waktu itu. Saya ingat banget tuh ya. Jadi itu kehidupan saya teman-teman. Singkat cerita di Prudensial, kalau teman-teman lihat tadi yang namanya jenjang karir saya, agent, UM, SUM, AM, setiap tahun saya pastikan saya promosi, bahkan prestasi. Ini adalah dunia beda yang saya mau ceritain teman-teman. Saya ini adalah dari orang yang, waduh hancur banget. Yang namanya secara kurikulum, mata pelajaran, hampir-hampir nggak naik kelas, sogok menyogok itu dilakukan oleh mama saya. Pada saat saya join ke Prudensial, saya datang tuh, buku catatan saya yang 2006 ada tuh, buku saya jekrek, saya stempel, saya jekrek, ada segini. Nah, itu yang saya lakukan di Prudensial teman-teman. Yang namanya promosi, nah ini bahan ini saya bawain buat tim saya, calon pro. Nah, yang namanya di Prudensial, itu dunia itu kebalik 180 derajat, yang Erik dulu bodoh amat, selalu duduk di paling belakang, absensi ya, bawa cuma selembar kertas sama 1 bolpen. Teman-teman ada, dari semester 1 saya lakukan itu. Ya, bolpen 1 sama kertas selembar. Kalau ada perlu saya catat, kalau nggak ada yang perlu ya saya nggak catat, saya tidur di kuliah. Nah, tapi itu terjadi berbeda pada saat saya join ke Prudensial, teman-teman. Ya, saya bisa pastikan setiap tahun saya kelas, setiap tahun saya prestasi. Padahal saya bukan spek orang yang seperti itu awalnya. Ya, karena saya melihat bahwa di bisnis ini awalnya, teman-teman, nggak muluk-muluk. Saya dulu coba-coba. Ya, 5 tahun 100 juta orang itu. Ya, saya cuma bilang kayak gini, ya udahlah, nggak usah baik bacot lah, leader gua tuh si Ko Jeffrey. Ya kan, gue buktiin dalam waktu 1 tahun bener kan 5 juta. Karena buat nambahin uang jajan saya sama uang jajan istri saya. Ya udah, saya prospek orang. Ya, pertama, kedua, 14 kali saya ditolak. Orang ke-15 nasabah saya tahun 2006. Ya, singkat cerita, ya udah kita lakukan sampai akhir tahun dapat tuh 5,2 juta dan saya di unit manager. Ya, nah ini kenapa saya bawain ini, karena relate dan relevan, cocok banget dengan waktu-waktu kayak begini. Saya masih bantuin tim saya untuk mempromosikan diri dia menjadi AAD. Ya, kita lakukan teman-teman. Ya, ini prestasi saya ya teman-teman. Ini nggak pernah tinggal kelas teman-teman, lihat. Padahal saya nih manusia-manusia yang sebenarnya bukan speknya di sini. Yang disogok baru naik kelas, SD SMP kayak gitu. Tapi di Prudensial berbeda nih teman-teman. Jadi sebenarnya apapun background teman-teman, mungkin ada yang seperti saya, senasib seperti saya, skripsi pun joki, ya sebenarnya bisa, nggak ada hubungannya dengan gue mental kalah. Ya mental mah saya kalah waktu di sama leader saya bilang, Erik coba tulisin kelebihan kamu. Sumpah itu saya bingung. Kelebihan gue apa ya? OSIS nggak pernah, temen dikit, nembak cewek 1 tolak 3, serius. Orang bilang, oh lu mah gampang ya dapet cewek. Enggak teman-teman, sumpah. Saya itu dulu nasibnya tragis, saya sampai bukain Instagram saya nih, lu lihat nih, cewek yang nolak gua. Saya bilang gitu. Sekarang suaminya, apa yang dia punya gua nggak punya, dulu gua ditolak. Beneran ada teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kelebihan nggak ada, adanya kekurangan. Nakal, nggak pernah ikut organisasi, hampir nggak naik kelas, IPK hampir cum laude, nggak pernah ikut kegiatan apapun, ya kan kayak gitu kan. Nah, tapi yang terjadi di sini adalah ini yang saya lakukan teman-teman. Kalau teman-teman tanya ini berdasarkan apa nih? Contoh dari agent ke UM ya. Omset dulu kan yang requirement-nya kan 900 juta FPI ya. Sama sampai sekarang juga sama ya Pak Indra ya. Tapi itu kita lakukan bukan karena saya pakai senjata hebat teman-teman. Ini yang saya rekrut adalah teman-teman warnet saya, warung internet. Dulu saya sering main internet ya. Waktu di Untar kan ada banyak warnet tuh ya. Saya main warnet, saya rekrutin. Sepak bola, saya rekrutin teman-teman pasukan bambu runcing. Yang modal-modal orang seumuran saya, umur 21, 22 tahun, ngelihat penghasilan saya dalam waktu 3 bulan, income-nya berapa tuh? 1,5 juta ya. Saya bawa tuh bukti income saya. Nih bro, 1,5 juta, mau gak join gak? Join.
ya kan? Kayak begitu doang. Jadi saya melihat pasukan bambu runcing yang ada dalam komunitas saya. Modal semangat, bambu runcing, ya merdeka juga. 1,76 M, ya kan? Makanya saya dapat Star Club Moskow waktu itu ya. Sama teman-teman, waktu di UM saya mempromosikan 5, saya ke SUM, ya kan? Dari SUM pasukannya ya itu lagi, si manusia-manusia itu lagi, ya kan? SUM saya kejar bersama pasukan bambu runcing, pokoknya modal semangat doang, jadi nggak ada teori, nggak ada ilmu. Beda, mungkin kalau teman-teman tanya, pasukan sekarang saya itu memang orang yang memang udah, ya mungkin dia pegawai bank, RM bank, dokter, itu beda. Tapi kalau yang dulu mengangkat saya menjadi seorang agency manager, itu pasukan bambu runcing, murni. Nggak ada ilmu, nggak ada teori, nggak ada skill, nggak bisa ngitung. Ya pokoknya pasukan ya itu yang warnet punya. Ya modal-modal semangat kerja aja. Ya, promosi menurut saya ini masalah mindset doang teman-teman. Yang tadi saya bilang kehidupan before saya di Prudential, saya promosi pun susah sebenarnya. Naik kelas lah ya, kita ngomong naik kelas, itu susah. Tapi pada saat di Prudential ternyata setiap tahun gue bisa mempromosikan diri gue bukan hanya pas, tapi berkelebihan, selalu berkelebihan dari target. Jadi ternyata ini promosi mindset teman-teman. Mindset. Bagaimana kita tinggal mengubah pola pikir kita. Promosi itu menurut saya hasil dari ya. Anggap kata gini, hebat ya, lu bisa dipromosi. Menurut saya itu buah. Yang harus dibenerin adalah akarnya. Bayangin teman-teman, kalau untuk dalam sebuah pohon, untuk mendapatkan buah yang manis, yang perlu diefek apa? Dibenerin. Akarnya dong. Kita pupukin, kita siremin, kita kasih pupuk lagi. Matahari pastikan nggak kena banyak, kalau nggak gosong. Itu yang kita lakukan. Sama, kalau teman-teman mau promosi, jangan-jangan teman-teman belum menemukan akarnya kenapa gua harus promosi. Waktu itu, kalau teman-teman tanya, saya kenapa setiap tahun harus dipromosi? Karena saya tahu, saya ini orang yang sebenarnya pola pikirnya males dan mau gampang. Karena kan saya nggak punya cita-cita dulu. Saya pikir gini, wah enak ya, dengan gue dipromosi, gue punya tim yang banyak, cuman ayo bro, semangat bro, ayo bro, semangat bro. Padahal gue nggak kerja. Dia kerja, dapat 1,76 M, ya kan? Itu pola pikir saya. Jadi saya tahu bahwa gue ini males bagaimana ada pekerjaan yang dengan modal ayo bro, semangat bro, duit masuk dan gue bisa dipromosi. Jadi yang saya udah menemukan akar saya, iya kan? Akar saya simple, bener. Iya, akar saya simple. Gue nih mau punya bisnis tapi males. Nggak ada yang salah dengan itu teman-teman. Akar menciptakan buah, ya kan? Akhirnya gue bisa dipromosi. Gue dipromosi, ya. Pada saat tahun 2010, saya sebagai agency manager, saya punya 12 leader teman-teman. 2 SUM, ya, 9 UM sama 1. Bersama kita 12 ya. Tapi 23 Desember 2010, 8 leader saya, 2 SUM saya, 6 UM saya, datang ke saya meminta penandatanganan untuk diterminasi karena dia mau pindah ke perusahaan asuransi Great Eastern. Kalau sekarang udah nggak ada ya Great Eastern, dulu ada. Ya udah dengan nangis-nangisan di Burger King Sarinah, lu kantor saya di Tamrin kan, Gedung Jaya. Ya udahlah begini singkat cerita, ya udahlah bubar. Waktu 2009 23 Desember 2009, 2010 Januari ya. Saya cuma berpikir gini, ini saya punya kapal 12, 8 leader pindah. Ibarat kata teman-teman bayangin pesawat 3/4-nya udah kebakar. Itu saya mempunyai pilihan untuk meninggalkan pesawat itu atau saya rebuild lagi pesawat yang baru. Kalau teman-teman tanya rasanya seperti apa, itu udah nasi, udah nggak ada rasa, ya kan, bengong doang. Itu leader saya temenin tuh di Taman Anggrek Mall, gimana Rick, semangat? Ya tau lah semangat. Tapi mood gua nggak dapet. Iya. Yang tadinya pasukan bambu runcing, jadi ya udah jadi kayak gitu. Ya waktu itu simpelnya ya Rick, waktu itu saya cuma dibilangin sama istri saya si Monita, dia bilang kayak gini, Rick, simpel lah, kita ini kan masih usia 23 tahun, ya. Kita nggak pernah kerja, which is kita nggak pernah punya pengalaman mengorganize orang. Anggap aja, ini pelajaran berharga buat kehidupan kita, kejadiannya di usia 23. Kalau kejadian itu di usia 43, mungkin akan ceritanya akan lain, karena lu udah punya anak, kita udah punya anak. Iya juga sih. Ya udah toh, misalnya kita mulai lagi dari nol nih, dia bilang, emang apa kita juga belum
menikah, belum punya anak, ya udah fight lagi aja. Jalan masih panjang kan? Ya udah kita mulai lagi nih dari sisa 4 leader, saya seorang sama 3 UM waktu itu. Ya udah konsolidasi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. 2011 saya punya 36 leader, teman-teman. Jadi memang bisnis itu nggak selalu mulus. Saya pun juga mengalami itu, saya anggap aja itu pengalaman. Ya, bisnis itu nggak selalu mulus. Ya udah, kita bangun lagi, berangkat lagi, bangkit lagi. Ya. Nah, singkat cerita, teman-teman, yang namanya promosi, yang namanya membangun bisnis itu ada yang namanya kayak begitu, yang namanya atas bawah, ya sudah gitu loh. Ya, masalah gini, kalau teman-teman mau promosi, teman-teman harus ketemu akarnya teman-teman apa nih. Kalau saya dulu kan simpel, saya ini orang yang malas, berpikiran pendek, bagaimana dengan teriak-teriak bisa grup berkembang. Semangat grup berkembang, ajakin begadang, grup berkembang. Teman-teman ketemu gak akarnya, kenapa harus promosi? Kalau dulu saya naik kelas di sekolah, simpel kok akarnya. Gue takut kalau sampai naik kelas, gue dimarahin papa mama gue. Makanya naik kelas, walaupun mepet-mepet banget gitu loh. Kayak gitu, itu kan akar. Sebenarnya hal yang udah sering kita lakukan, yang namanya promosi, teman-teman. Karena dari dulu, dari kecil, kita harus mempromosikan diri kita kok. Ya kan? Hari ini kita membahas tentang 2 agenda, yaitu potensi dan mindset, teman-teman. Ya, potensi dan mindset. Dari kecil kita terbiasa kok untuk promosi. Kenapa sekarang seolah-olah ada pilihan untuk tidak promosi? Karena sedari kecil promosi itu adalah kewajiban yang tidak tertulis. Bener ya? Ada gak di kecil waktu itu, lu gak apa-apa gak naik kelas? Papa mama kita kan gak mungkin ngomong kayak gitu. Harus lu naik kelas ya. Harus lu naik kelas ya. Kalau bisa kejar juara. Itu kan yang saya digaung-gaungkan sama papa mama saya. Jadi sebenarnya promosi itu hal biasa kalau teman-teman tahu. Jadi bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang aduh jadi pilihan. Enggak. Dari kecil itu udah dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6. Itu kan kalau ini dunia kiamat gitu kan. Nah, jadi itu hal biasa, kewajiban yang tidak tertulis. Yang harus dibetulin bukan masalah bisa atau enggak, tapi kenapa harus. Balik lagi akarnya, teman-teman. Kenapa lu harus promosi? Kalau kejadian itu kayak kecil, mungkin kita harus promosi, kita harus naik kelas karena kita takut di ngomelin sama papa mama kita. Mungkin di sini nggak seperti itu konteksnya, tapi teman-teman harus menemukan akarnya. Akar saya dulu satu-satunya saya mau hidup yang enak karena papa mama saya kan keluarga dari karyawan, teman-teman. Kehidupan gak ada yang salah dengan karyawan, tapi kebetulan papa mama saya itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi karyawan elit seperti leader saya Pak Wisri. Ya kan? Jadi ya hidupnya gitu-gitu aja. Papa sebelum pensiun dipromosi sebagai manajer keuangan, sebelumnya staf keuangan di Prastia Mulia Cilandak. Teman-teman tahu sekolah Prastia Mulia ya. Ya kalau teman-teman universitas berapa sih penghasilannya kan ketebak. Mama itu kerja di PT Nasional Gobel, kantornya di Wisma Lumbini Tomang sebagai sekretarisnya bos. Jadi ngurusin galon mama saya, ngurusin gas habis mama saya, sapam berantem mama saya ngurusin. Jadi ketaker lah gajinya berapa, bukan perusahaan TBK atau perusahaan apa ya. Mereka berdua udah pensiun ya. Di usia 58 papa pensiun, sekarang papa saya 67 tahun, 9 tahun pensiun ya. Jadi yang saya lihat waktu itu di bisnis prudensial tahun pertama saya masih happy, saya berpikir udah harus promosi, oh ya harus semangat ya kan, karena saya berpikir mau kerja males. Pada saat saya unit manager ya, saya udah melihat ini adalah bisnis gila, gue kayak begini modal semangatin orang, income gue di akhir unit manager itu usia saya 22 tahun teman-teman, saya agent 21 tahun, 17,5 juta sebulan. Nah, itu kan saya nggak tahu tuh gede atau kecil, ya. Habis itu 17,5 juta di SUM, saya income di akhir tahun 36 juta. Usia saya itu 23 tahun, teman-teman. Jadi waktu itu kita motivasi gini, teman-teman, yang namanya sukses adalah income harus lebih besar daripada usia. Ya kan? Saya sampai mentrak-trakin lagi, yang namanya sukses level 2, income harus lebih besar daripada usia saya dan usia pacar saya. Wih, kan dulu gaya anak muda kayak gitu ya. Level ketiga ada income harus lebih besar daripada tinggi badan, ya kan waktu itu kayak gitu. Nah, balik lagi teman-teman, semua orang tuh belajar dari kehidupannya dia. Jadi nggak ada yang salah dengan kehidupan kita, ya. Waktu itu karena saya nggak pernah kerja, kan saya nggak tahu tuh 17 juta sebulan di tahun 2007 itu gede atau kecil saya nggak tahu, ya. Nggak nggak kebayang karena kan saya nggak tahu satuan duit nih, nggak pernah kerja ya. Usia 22, di usia tahun 2007.
Penghasilan 17,5 juta setiap bulan. Waktu itu saya ingat banget di rekening masih ada 2 juta. Kita masih pacaran. 2 juta. Besok dia dapat lagi. Habisin. Belanja Zara. Zara di tas Indonesia. Habisin. Oke, pacaran gitu ya. Bulan depan dapat lagi dong. 2 mingguan, 2 mingguan. Ya kan? 8 juta, 8 juta setengah dapat lagi tuh. Ya kan? Iya. Kan masih ada. Wah, habisin gitu kan. Pokoknya itu yang saya lakukan ya. Di income 36 juta itu saya masih lakukan itu, teman-teman. Belilah beginilah, belilah itu, belilah, seolah-olah kita udah bisa beli apapun ya, seolah-olah. Karena saya nggak tahu satuan duit itu gede atau kecil, karena yang saya tahu adalah income kayak jenggot, bener ya, dipotong besok datang lagi, emang bener ya kan. Itu pelajaran kedua yang saya lakukan, yang saya dapat dari kehidupan saya ya. Yang pertama kan gue belum pernah memanage orang, tim gue hilang, ya sudah. Pelajaran kedua saya habisin. Waktu 2010 Januari, istri saya tanya tuh tentang pernikahan kita, mau dibawa mana lah hubungan ini. Karena saya pacaran, wah, ada lagunya. Saya pacaran 8 tahun 8 bulan, ya kan, sama Monita. Jadi pernikahan kita 13 tahun, ya. Jadi waktu itu saya udah mulai serius tuh. Wah gila, ternyata 2010 Januari income saya di kepala sekitar 40 jutaan, saya udah mulai serius. Kenapa? Karena saya tahu vendor foto mahal, vendor wedding baju wedding mahal, vendor dekorator di ini mahal. Nah, itu udah mulai serius tuh ngatur keuangan. Tapi itu yang saya dapatkan dari Prudential. Sisi negatifnya saya boros sebelumnya. Sebelum diajak nikah saya boros ya. Tapi sisi positifnya, sebegitu melimpahnya Prudential bisa kasih ke saya. Itu positifnya loh. Walaupun saya nggak tahu nilai duit. Baju kemeja Burberry 2,8 juta beli. Ya kan dulu. Untungnya saya berpikir gini, itu tidak kejadian pada saat hari ini saya punya anak. Kan cilaka. Ya kan? Burberry itu 2,8 kan sayang gitu. Nah tapi dulu ya kan. Nah itu balik lagi pengalaman hidup. Pengalaman hidup nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kita sadar kalau kita dulu salah. Ya kan? Apa yang kita lihat di depan setelah panggung promosi ya, itu yang akan membedakan. Bukan sekedar panggung, bukan sekedar pujian, nyajian ataupun piala dan hand bouquet. Tapi jauh lebih besar dari itu karena ada potensi untuk masa depan keluarga. Ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat sandepan saya, yang namanya mobil, yang namanya jalan-jalan, ya, emang menurut teman-teman saya suka jalan-jalan? Enggak. Saya juga bukan suka mobil. Saya bukan anak mobil, teman-teman. Cuman karena saya suka explore kehidupan saya, ibarat kata gini, gue cobain lah mobil Eropa. Kebetulan ada duit lebih, gue cobain gonta-ganti mobil Eropa. Katanya kan enak. Ya memang lebih enak gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Namanya jalan-jalan saya nggak suka. Kebetulan istri saya suka banget yang namanya jalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan suka banget. Jadi dia ngejar jalan-jalannya, saya itu ngejar pialanya teman-teman. Jadi saya itu koleksi piala. Sampai hari ini saya suka piala. Entah kenapa saya suka pandangin piala di kantor Grand Vision itu. Gila ya, piala gue baik juga ya. Banyak juga ya. Saya videoin, ya kan. Saya kasih ke anak saya yang pertama nih. Ya kan tadi ini flyer dari Bu Nadine, saya kasih lihat anak saya tadi pagi. Selin, kamu lihat nih. Dedi hari ini jadi pembicara nih. Ini Dedi sama Mami, ini flyernya ini prestasinya. Anak saya bilang apa? Banyak amat Dedi prestasinya. Ya iyalah. Kalau kamu mau hidup enak, kamu harus banyak prestasi. Kasih lagi, masukin lagi ke anak saya. Itu kayak gitu. Jadi termasuk piala, saya kasih lihat pialanya. Video di Grand Vision gitu. Saya kasih lihat ke anak saya, ke Selin. Selin, wah piala Dedi banyak ya. Dia bilang kayak gitu. Nah saya koleksi piala teman-teman. Entah kenapa, ya memang piala itu begitu berharga buat objek percontohan saya juga. Suka gitu. Karena saya berprinsip gini teman-teman. Di sini, kalau saya tanya nih, ada orang jelek gak? Maksudnya jelek, yang berasa diri jelek. Pasti nggak ada dong. Ya dong. Berarti kan kalian berasa diri kalian tuh bagus semua dong. Ya kan? Kalau kalian nggak ada orang jelek, berarti orang bagus semua. Orang jelek aja nggak mau ngikut sama orang jelek, betul? Apalagi kalian orang bagus, udah pasti nggak mau ngikut orang jelek. Kalau diri kita misalnya jelek, nggak pernah prestasi, promosi juga centat-centit, siapa mau ikut kita? Sedangkan kalau saya tanya di sini aja nggak ada orang jelek, berarti di sini orang bagus. Orang jelek aja nggak mau ikut orang bagus. Orang bagus udah pasti mau ikut sama orang yang lebih bagus. Itu gunanya piala. Itu gunanya piala. Bukannya untuk sekedar tim kita. Karena itu piala pada saat saya rekrut, saya ajak agent saya ke Grand Vision itu,
Saya kasih lihat bro, ini piala nih bro. Coba lu hitung piala gue berapa. Gitu. Bukannya sombong, tapi itu inaktual piala kita terpajang. Jadi gini, dia kan nggak tahu yang namanya produser, namanya leader itu. Buset, piala lu ada kali 15 ya Ricky. Ya itu. Awal-awal orang itu nggak ngelihat, lu dari kategori agent ya ini ya. Leader nggak ngerti, nggak ngerti. Nah itu yang saya lakukan. Kenapa saya suka piala? Freak banget sama piala. Ya. Nah itu jadi semua ada filosofinya teman-teman. Kalau jalan-jalan memang purely istri saya tuh suka jalan-jalan banget. Jadi dia ngejar karena mau ke sini, extend ke sini 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 segala macam. Saya itu cranky teman-teman. Kalau teman-teman tahu sampai tahun sekarang saya ke 17 saya jalan-jalan saya tetap bawa rice cooker sama rendang sama teri hijau. Saya punya rice cooker kecil. Jadi kalau kita di Swiss, teri hijau. Iya udah ada. Teri hijau iya. Saya bawa sambal belibis itu ada. Jadi saya itu ribet sebenarnya kalau ke luar negeri. Rice cooker kecil saya ada segini. Cara masak nasi buat saya juga. Jadi kalau saya ke Montitlis, saya bawa ransel, dalamnya nasi putih saya, sambal belibis. Saya buka di depan Montitlis, ada meja, kalau teman-teman tahu, saya makan di situ. Saya foto, gila rendang bisa makan di salju. Itu saya lakukan. Karena saya ini Nusantara banget. Gini, saya ini tampang kayak gini, saya tuh nggak suka makanan apa Weststick nggak bisa, pasta nggak bisa juga. Paling mendekati itu makanan Jepang buat saya. Ya kan ketemu sama istri saya makanan Jepang atau enggak ya cobek-cobek itu tuh sambal terasi segala macam. Ya kan ayam goreng kuning itu saya suka. Nah karena begitu saya rewel tuh di sono. Harus makan nasi anyway. Saya nggak bisa American breakfast itu nggak kenyang. Sebelum main bola tadi pagi, saya bangun jam 5.15 saya udah siapin nasi sama ham goreng. Ya, ham goreng. Saya minum kopi, habis itu saya main bola. Pulang main bola, saya order nasi uduk. Lihat kan Nusantara ya. Order nasi uduk baru saya berangkat kemari. Gitu. Jadi Nusantara. Jadi saya nggak suka jalan-jalan teman-teman. Tapi jalan-jalan itu saya selalu capai ya karena untuk piala. Buat saya. Kalau buat istri jalan-jalan. Dia menikmati sekali gitu loh. Nah balik lagi teman-teman. Itu akar. Apa nih yang teman-teman bisa dapat promosi, bisa dapat piala. Akarnya udah tahu belum kenapa? Kalau cuman ikut-ikutan nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Contoh yang namanya mobil, akarnya. Bukan saya anak mobil. Saya tahu saya mau nyobain mobil ketika usia saya mungkin nanti nggak tua, nggak muda lagi. Di usia 55, 60, 65. Mobil sekencang apapun saya nggak bisa menikmati teman-teman. Karena mental udah aduh aman-aman aja deh. Contohnya kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Itu akarnya. Harus ada akarnya. Kenapa teman-teman harus promosi? Ya. Di depan mindset ada potensi. Ini ada cerita teman-teman. Potensi apa yang Anda lihat? Dari satu buah mangga, ada berapa biji mangga menurut teman-teman? Satu ya. Buah mangga, satu biji mangga. Dari satu biji mangga, ada berapa buah mangga? Kebun mangga adanya. Itu yang namanya potensi. Kebun mangga. Dari satu buah mangga, bijinya satu. Dari satu biji mangga, apa yang kita lihat? Kebun mangga kita. Nah itu yang terjadi, yang namanya kenapa kita harus promosi dan mempromosikan. Itu yang saya lihat, itu yang kita create teman-teman di bisnis ini. Kadang-kadang memang jualan nggak ada yang salah dengan jualan. Tapi jualan itu cuman ibarat kata teman-teman jualan mangga, nggak lihat pohonnya kayak gitu loh. Ya, potensi kebunnya. Dari satu biji mangga ada berapa buah mangga? Ini yang dinamakan potensi. Itu ya kenapa kita harus promosi dan mempromosikan karena saya melihat ini. Ya. Sama halnya dengan bisnis kita. Pada awalnya mungkin kita hanya melihat buah mangga. Jualan dapat komisi enak, jualan dapat komisi enak ya. Tapi ketika kita sudah memutuskan promosi is emas, di titik situlah kita melihat kebun mangga, grup yang besar dan beranak cucu. Itu loh kebun mangga, ya. Dan jangan remehkan dari sekedar promosi di awal tahun. Promosi. Di awal tahun promosi memang belum ada bedanya antara orang yang dipromosi dengan orang yang tidak dipromosi. Mungkin nggak gitu beda. Income-nya masih kurang lebih sama. Tapi coba lihat perbedaan di tahun ketiga dan seterusnya, teman-teman. Ya, orang yang saya lihat, ibarat kata kalau teman-teman tanya, nasabah saya 17 tahun di Prudential, kan kita kemarin repricing ya. Saya mulai buat listing tuh nasabah kita yang unit link, yang rumah sakit, itu 98, bener. 98 doang nasabah saya. Enggak banyak, enggak banyak. Kalau rekan senior saya, nasabah berapa bro? 500,
1000, saya apa bingung loh, kalau 500.000 itu berarti setiap hari klaim kali ya, gitu loh. Saya 98 orang doang ya. Memang saya nggak fokus ke mencari nasabah, tapi kalau dikasih repeat order ya dikasih mangga, nggak usah ditolak, terima aja. Betul itu. Nah, tapi yang harus kita concern adalah bagaimana kita menciptakan pohon mangga. Potensi dari seorang Erik dan Monita bisa mempunyai pohon kebun mangga, itu yang kita kejar. Nih teman-teman, bedanya. Tahun pertama sebagai agent 7 juta, belum ada penghasilan dari grup teman-teman. Ya. Tahun kedua sebagai AAD, produksi pribadi kumulatif 7 juta tambah 7 juta, kita 14 juta aktif income kita. Dari grup kita udah terbentuk 14 juta. Ya. Kita sebagai AD 59 juta, aktif income kita 14 juta, tapi dari grup kita udah sekitar 45 juta, teman-teman. Ya. AD1 104 juta, pribadi 14 juta, grup 90 juta. Pasif income kita dari grup. Ini yang namanya kebun mangga. Teman-teman lihat, yang menumbuhkan penghasilan kita itu adalah kalau kita punya kebun mangga. Dari 0, 14, 45, 90 ke 222 juta. Ya kan? Ini aktif income 14 juta. Teman-teman hari ini kalau saya ngerekrut teman saya yang mereka tuh levelnya udah lumayan, CFO ke, GM ke, saya bilang hari ini, bro, hari ini gue datang ke lu, gue nggak menawarkan bagaimana mencari duit. Karena gue yakin lu juga hebat. Dan lu udah tahu. Ya. Tapi lu pernah terpikir nggak bagaimana bisa menciptakan penghasilan pasif tanpa lu harus bekerja? Itu yang dia nggak pernah tahu. Saya bilang gini, sehebat-hebatnya penghasilan aktif, ya, contoh, katakan lu punya aktif income 100 juta, which is dari gaji atau dari mana. Itu adalah aktif ketika lu aktif bekerja. Ketika lu sudah nggak aktif, ya, sekecil-kecilnya pasif income, lu punya 40 juta pasif income, itu akan berkesinambungan terus, ada atau nggak ada lu. Tapi lu udah terpikir gini, kalau lu penghasilan aktif, gue yakin lu udah hebat dah. Ya, lu hari ini bisa meng-create gaji lu mungkin 80 sampai 100 juta. Oke ya, Bro. Kan di situ kelihatan bahwa enggak lah, enggak segitu ya. Berarti income dia berarti di bawah situ kan masih. Nah, segede-gede hari ini aktif income lu, tapi itu aktif ketika lu masih punya tenaga. Someday kalau lu udah kita nih seumuran udah nggak kuat lagi atau perusahaan udah nggak suka sama kita lagi, lu pernah terpikirkan nggak ada yang namanya penghasilan pasif? Hari ini gue datang ke lu adalah gue ingin menceritakan yang dimana ada satu bisnis, lu tahu gue di Prudential, emang udah tahu semuanya. Ini yang ingin gue ceritakan bagaimana mencetak penghasilan pasif, bro. Hari gini ya, kita yakinlah dengan usia lu, dengan pengalaman lu, nggak jelek lah penghasilan aktif. Tapi gue yakin nggak semua orang tahu yang namanya bagaimana mencetak penghasilan pasif. Ini ya bro, gue buka apa baru kertas kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ngobrol sama orang, saya menawarkan penghasilan pasif. Ya, penghasilan pasif. Bagaimana mencetak penghasilan pasif? Bagusnya di bisnis kita tidak ada korelasi antara background kehidupan kita sebelum di Prudential dengan masa depan di Prudential. Benar ya teman-teman ya? Kalau ada background kayak begini, pasti gue udah kalah sama Pak Indra. Lulusan hampir cum laude lawan lulusan Amerika. Ya gimana? Iya kan? Nah, tapi karena di pekerjaan ini yang semua orang kita bisa rekrut karena nggak pandang background. Yang penting dia mau kerja, waktu dia ada kemauan. Modal kita di bisnis ini sampai sekarang dari dulu, ludah dan mulut. Kalau saya gampangin, modal saya adalah Starbucks. Kalau kayak saya ajak ke Starbucks, saya kopi atau teh? Jangan tanya macam-macam. Americano atau teh? Saya tanya gitu. Jadi Americano itu kopi paling murah. Ya udah lu pilihannya teh. Americano atau teh? Oh, gue nggak ngopi. Ya udah gue beliin udah teh. Kalau saya mau ngajak dia untuk makan, saya datang ke Tawan, teman-teman restoran Tawan tahu. Nih sistemnya. Datang ke Tawan, saya pesan Mbak, pesan ya lumpia Li Hongkian satu, brokoli cah bawang putih satu, nasi dua. Kan nggak mungkin. Tim kita, gue mau tambah dong. Jarang lah ya. Pangsit rebus gitu, jarang. Mbak, gue pesenin ya, gue biasa sih di Tawan. Lumpia Li Hongkian satu, brokoli cah bawang putih satu, nasi putih dua. Chinese tea kan, ya Chinese tea kan, ya udah makan. Itu sistem teman-teman. Modal kita cuma kayak gitu. Modal kita cuma kayak begitu. Ya, itu modal kita. Perumpamaan biji dengan pohon. Anda tahu biji sesawi
pohonnya seberapa besar. Biji sesawi itu anggap aja biji itu kayak selasih, teman-teman. Ya, Anda tahu biji mangga ya gede, segede telapak tangan kita. Ya, pohon berapa besar? Ini teman-teman bisa lihat. Pohon sesawi ini bentuknya kayak pohon beringin. Pohon mangga ya kayak pot pun bisa menghasilkan buah mangga. Jadi tidak ada korelasi antara biji dengan pohon. Itu bisnis kita. Tidak ada korelasi kita ini backgroundnya siapa ya dengan hasil akhir kita. Yang membedakan cuman kemauan dan waktu. Itu dia. Jadi justru bisnis ini sangat adil ya. Yang namanya promosi bisa income 2 digit, 3 digit, ya sangat adil di bisnis ini. Nggak ada urusannya dengan biji sama pohon. Kalau di luar sana ya biji sawit tetap jadi kecil. Ya kan? Nah, karena di bisnis ini seperti ini, orang-orang seperti saya yang nggak punya kelebihan bisa struggling dan bisa melesat seperti itu. Ya, di balik semuanya itu terkait dengan ada kata potensi. That's how our business work because of promotion. Kenapa? Saya bilang potensi itu hanya akan ada ketika kita promosi menjadi AAD dan berikutnya AD, kita mempromosikan 2 AAD. Baru kelihatan, oh ini namanya kebun mangga. Jangan bicara yang namanya potensi kalau teman-teman sendiri belum promosi atas diri sendiri. Itu nggak ada potensi. Yang namanya jualan ya, simpel kok. Antara kita ketemu dia beli berapa, ya udah, that's it, selesai. Lu yang namanya ketemu orang gede, apa big case, itu nggak perlu teori, wah segala macam, nggak, koneksi. Pertanyaannya, saya ini dari orang yang nggak punya koneksi gede. Premi saya di 2006 itu 500.000, 300.000, 350.000, 2 juta satu orang, 1 juta 2 orang. Itu nasabah saya 3 orang di tahun 2006. Nggak ada koneksi gede, teman-teman. Ya. Tapi kenapa sekarang ada koneksi gede? Karena saya udah punya duitnya untuk nge-create koneksi gede. Ibarat kata gini, Raja Wali juga hanya mau main dengan Raja Wali. Kalau dulu saya berpikir saya anak Raja Wali, bagaimana kita bisa main sama Raja Wali gede? Otomatis kita harus gedein kita dulu dong. Gedein apa? Kapasitas kita. Dengan mempromosikan diri kita mempromosikan orang lain. Kapasitas gede, baru kita bisa main sama Raja Wali. Makanya saya baru tahu tuh yang namanya big case. Itu bukan skill, teman-teman. Benar-benar koneksi. Makanya kalau ngomong kata potensi, nggak ada urusannya dengan yang namanya jualan. Jualan potensi. Jualan ini cuma buka mulut, ya lu mau beli berapa, ya udah, itu tergantung kapasitas dompetnya dia. Yang namanya potensi itu adalah berlaku ketika teman-teman promosi dan mempromosikan orang. Tugas kita setelah promosi ya mempromosikan dan ulang lagi terus. Dan satu-satunya kesimpulan, agar kita mendapatkan business wisdom, passive income, itu dengan melalui ikut sistem dalam promosi dan mempromosikan. Gitu loh. Nah, sistemnya itu salah satunya adalah tetap ikut training. 17 tahun, saya pernah ngitung nih ya, saya 17 tahun di bisnis ini. Acara Senin, acara Sabtu, ya kan? Seminggu 2 kali. Setahun ada berapa minggu? 40 minggu ya, 100 kali. Terus saya tahun 100 kali, saya pernah dengar pembicara ngomongnya apa? Goal, semangat. Udah tahu lah. Tapi sampai hari ini, saya tetap datang ke kantor saya di kota Kasablanka. Saya dengerin aja. Ya, whatever itu ya dengerin aja. Dengerinnya 1.700 kali. Dia mau ngomong apa, kita juga udah tahu. Tapi sampai hari ini, saya tetap datang kantor, datang dengerin, whatever pembicara itu siapa, saya juga udah gak kenal, dengerin aja. Kadang gini teman-teman, contoh, analogi, teman-teman tahu yang namanya lagu Krisya, hari ini masih dengerin masyarakat gak? Masih, walaupun Krisya udah gak ada. Ya sama kayak training, apa bedanya? Sebenarnya kan ilmu-ilmu terapan dasar itu sebenarnya nggak ada yang sulit ya, dengerin enaknya lagu Krisya, ya udah dengerin aja. Saya datang ke kantor apa dengerin pembicara whatever pembicaranya siapa, saya nggak peduli, dengerin. Oh, dapat sesuatu, bener juga nih, cengli juga nih pembicara ngomong kayak gini. Karena kan yang tidak kita tahu adalah Krisya itu mungkin dulu dengan alunan pelan, dengan zaman sekarang mungkin dimodif. Nah, itu yang terjadi di trainer di kantor kita, ya kan? Itu yang kita perlu. Sama gini teman-teman, ya ibarat kata kalau kita nggak bisa berevolusi ya kita akan punah, simpelnya gitu. Ini teman-teman, report Pro AAD, ini yang saya lakukan kok dari dulu sampai sekarang, masih ngurusin Pro AAD, ngurusin promosi, itu yang saya lakukan masih, gitu loh. Jadi ya kebetulan tahun ini saya bisa mempromosikan minimal 2,
bisa ada kandidat satu lagi, ya itu yang kita lakukan teman-teman. Ibarat kata nih, people comes and go, ya udah kita promosi lagi. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Susah gak teman-teman? Susah itu tergantung kita. Ya kan? Seperti itu. Last, dalam kita membangun bisnis ada dua basic rule dalam bisnis. Yang pertama adalah profit dan growth. Anyway, kalau teman-teman cuma jualan, teman-teman cuma take profit teman-teman. Tapi teman-teman nggak growth. Ada di tim saya, agency director. Namanya Yosua. Ini manusia ikut Iron Man. Iron Man itu yang berenang, apa sepeda, lari. Iya, berenang, sepeda, lari. Jadi memang dia suka, dia juga olahragawan yang memang cita-cita pengen Ironman keliling dunia. Ya saya bilang nggak apa-apa. Kemarin dia baru issue tuh satu case jualan pribadi 320 juta API. Ya dong. Terus saya bilang kayak gini, selamat ya Yose, saya panggil Yose kan. Hari ini lu take profit. Tapi anyway, lu belum bertumbuh kalau lu belum punya calon AD. Profit and growth. Dia take profit, betul. Tapi dia belum bertumbuh kalau dia nggak punya calon AD. Nah, dalam hidup ini ya pasti nggak luput dari 4 kuadran ini teman-teman ya. Yang pertama nggak ada profit, nggak ada growth, itu namanya kerja bakti. Kerja bakti nggak ada profit, nggak ada growth, duit dapat ya dapat, tapi habis juga. Duit dapat habis juga, nggak ada profit, nggak ada pertumbuhan. Yang kedua ada profit teman-teman, tapi nggak bertumbuh. Namanya self employed. Contoh, om saya punya toko bangunan, take profit dia setiap hari bawa kresekan 7-8 juta dari toko bangunan 7-8 juta. Tapi begitu-begitu aja. Nggak ada tuh cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, nggak ada. Ya, dia take profit, tapi dia nggak growth. Ya, yang selanjutnya nggak ada profit tapi bertumbuh. Itu kayak yayasan teman-teman. Orangnya makin rame, makin rame, makin rame. Ya kan? Bertumbuh, tapi duit nggak ada. Ya kan? Yang terakhir itu adalah bisnis. Harus ada profit, harus ada growth. Gitu ya. Harus ada profit, harus ada growth. Kalau kita jualan doang, jangan bilang kita pebisnis prudensial. Itu namanya kita cuma punya self-employed. Cuma dapat profit, tapi nggak bertumbuh. Nah, itu yang menjadi indikasi kita nih di mana sekarang. Ya kan? Ibarat kata gini teman-teman. Direct unit omset saya hari ini 850 juta. Jualan pribadi saya satu case. PNG satu case. Sisanya dari mana? Dari manusia-manusia itu. Selfie lah, Yeni lah, Marcel lah. Itu yang mereka lakukan. Satu case. Yang saya pusing adalah sekarang ada ketentuan bonus produser. Nah itu gue mabok tuh. Baru satu case soalnya. Bonus produser itu gue mabok. Buat istri kan bonus ya. Itu gue mabok loh. Karena aku baru satu case. Tapi senengnya dari 850 kan satu case itu premisnya 1.900.000-an. Jadi nggak gede lah API-nya. Sisanya dari mereka-mereka itu. Nah, itu yang terjadi teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, ini bukti potong kalau teman-teman lihat pajak saya. Ini yang saya mau kasih lihat bukan sekedar jumlahnya. Tapi yang saya mau kasih lihat ini adalah active income. Penghasilan aktif saya selama jadi agent 2006 dari 85.000, 800.000 terus ke 1,5 juta di sini, ini 2 juta, 2,7, 2,9 kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini penghasilan aktif. Hari ini teman-teman happy dengan jualan, akan terjadi peningkatan penghasilan setiap bulan. Happy dengan jualan ya. 3.600.000 2006, Oktober 3,7, November 9 juta ada yang bayar tahunan, teman-teman ya. Desember 4,1 ya. Januari ini 5,3 sebagai nothing spesial dengan jumlahnya, nothing fantastis dengan jumlahnya waktu Januari 2007. Tapi yang teman-teman harus lihat ya, pada saat di sini, oke, ini penghasilan pasif saya 107, ini istri punya 72. Jadi ini teman-teman yang kita create. Bukan sekedar kita jualan dapat API, tapi harus create penghasilan pasif kita. Gitu loh. Ini tahun 2016, maksudnya saya ini ngasih lihat bukan jumlahnya, tapi penghasilan pasif yang bisa kita create lewat pekerjaan kita. Bahasa kasar gini teman-teman. Makanya kalau tim saya selalu nanya kayak gini, lu pede gak sih kalau lu rekrut CEO, CFO? Saya bilang pede, kenapa? Bukan masalah income gede kok.
Masalahnya dia CEO hari ini keren, penghasilan 100 juta, tapi aktif. Nggak perlu dibanggakan dengan aktif, karena akan usang pada waktunya. Sekecil-kecilnya penghasilan lu 50 juta, kalau itu pasif, lu petang-tang peteng-teng pun income 50 juta tetap masuk. Itu namanya pasif income. Kenapa lu nggak pede sama CEO? Saya bilang, dia mah petang-tang peteng-teng kelar di usia 55, 56, 58, selesai. Lu petang-tang peteng-teng 50 juta tetap masuk. Kalau hari ini baru 50 juta penghasilan pasif lu. Kenapa kita harus minder? Kita ketemu ada orang yang sebenarnya kita lebih tinggi. Levelnya 50 juta. Kita nggak usah kerja dapat 50 juta. CEO harus datang baru dapat 100 juta. Iya, itu aktif. Makanya kenapa lu harus minder ketemu CEO? Saya bilang, balik lagi. Masalah mindset. Tinggal kita puter aja. Gitu loh. Emang di hari ini lebih gede. Tapi nggak bisa petang-tang peteng-teng dia. Gitu. Ya, hidupnya diatur. Ini teman-teman, nah ini teman-teman, video bagus banget kalau teman-teman udah pernah nonton. Tapi ini saya suka nonton banget, bagus banget teman-teman, nonton lagi deh. Boleh diklik. Saya memiliki ayah angkat atau godfather saya sejak ayah saya almarhum. Beliau adalah salah satu orang teman curhat saya yang terbaik. Usia beliau 20 tahun di atas saya. Beliau asli Bali dan kami atau saya memiliki panggilan akrab kepada dirinya yaitu Babe. Di usianya yang kepala 7 masih aktif berbisnis. Prestasi beliau sebagai salah satu orang kaya Bali, asetnya 12 digit. Namun humble-nya itu loh yang saya nggak nahan. Benar-benar rendah hati. Anda tidak akan pernah tahu beliau itu seberapa kayanya. Kalau melihat sekilas biasa saja. Namun begitu dia berbicara, begitu dia bergerak, kedalaman pengalaman hidupnya membangun bisnis dalam hikmah kesehariannya sangat terasa sekali kebijaksanaannya. Raut wajahnya adalah goresan panjang perjalanan hidup yang penuh warna. Gerak tubuhnya, pemilihan kata-katanya, semua menunjukkan been there dan there. Pernah melakukan itu dan pernah berada di sana. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika saya merasa lelah mengelola kehidupan, termasuk mengelola bisnis. Turun naik bisnis seperti naik roller coaster, terkadang di atas dengan aset besar, mobil berbaris kinclong, tak lama kemudian semua hilang, bahkan berhutang. Lalu 3 tahun kemudian bangkit lagi lebih besar dari yang kemarin, dan beberapa saat kemudian mulai lagi ke ayun turun. Alasannya beragam, mulai dari perubahan demand, perubahan peraturan pemerintah, naiknya harga bahan baku gila-gilaan, sampai manajemen yang terlalu cepat tumbuh sehingga tidak siap menghadapi winter atau musim badai. Itulah belasan tahun saya berbisnis. Saya tidak pernah mengatakan saya ini pakar bisnis. Sampailah dalam kelelahan saya, akhirnya saya memilih untuk menemui bapak angkat saya, mentor saya dan mitra bisnis saya. Kantornya cukup tua, sudah lebih dari 30 tahun, namun asri. Di belakangnya ada taman yang sering dia pakai untuk rokokan atau jagongan. Ngobrol-ngobrol ringan di sore hari. Memiliki luas 4.000 meter di tengah Kebayoran Baru dan hanya berjarak 500 meter dari SCBD, Central Business District. Yang saya tahu, bayar pajak PBB-nya mahal sekali. Setiap tahun dia membayar sekitar satu mobil Innova hanya untuk bayar PBB. Tapi dia bisa bayar, itu yang lebih penting. Saya pun sore itu duduk di samping beliau di meja kayu panjang di taman tersebut dan bertanya, "B, apa resep untuk sukses?" Ternyata dia diam saja, hanya menatap mata saya lalu menyedot rokok favorit. Mendapat respon begitu, saya tanya ulang lagi, "B, apa resep sukses?" Kali ini dia tidak melihat saya, namun tetap merokok, menghisap sangat dalam. Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "B, apa resep sukses?" Sukses jauh lebih sukses dari Babe. Kembali dia tetap menghisap rokoknya, namun kali ini dia menjawab pertanyaan saya. Namun dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Dia bertanya, "Kamu lapar?" Maksudnya, saya bertanya balik, "Kamu lapar nggak?" Dia berkata sambil menghisap panjang rokoknya. Saya pun ngeh dengan pertanyaannya. Lalu saya jawab, "B, saya lapar." "Seberapa lapar?" Bertanya lagi. "Sangat lapar." "Pakai banget." Kemudian dia bertanya balik, "Betul, kamu lapar? Pakai banget?" "Iya," saya jawab tepat. Lalu dia berkata, "Kalau kamu lapar banget, sangat lapar, maka kamu tidak perlu penjelasan. Kamu nggak perlu ilmu, kamu nggak perlu sains. Kamu pasti tahu cara cari makan. Bahkan di agama kamu yang Islam itu, kamu diajarkan lapar, menahannya, dan bermain dengan lapar. Itu hikmahnya dalam. Jadi kalau kamu benar-benar lapar, sangat lapar seperti saya dulu, kamu pasti tahu jalan untuk cari makan." Setelah itu dia terdiam. Saya pun terdiam panjang dengan perkataan. Rupanya, kenyang itu membuat manusia berhenti bergerak. Sementara kalau lapar, mendadak kita menjadi manusia yang tidak terhingga. Infinity. Stay hungry, stay full. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Pas ya.
udah jam makan ya. Tapi ini benar banget teman-teman. Ini video saya nggak pernah bosen-bosen nonton. Ujung-ujung ya, balik lagi. Seberapa lapar kita? Kalau kita mau promosi, kita mau dapat sesuatu, seberapa lapar. Jadi makanya kalau saya di kantor nih orang yang paling boleh dibilang orang yang nggak paling punya perasaan karena saya nggak pernah baper. Mau saya punya leader kayak gimana, mau kebijakan gimana, ya balik lagi saya memenuhi lapar saya, bukannya untuk itu. Jadi gitu. Jadi gimana lu begini, ya yang penting gue kejar kok apa yang menjadi laparnya gue untuk kehidupan anak-anak gue seperti itu teman-teman. Ya sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh teman-teman. Thank you. Nah ini Koko Divo terakhir nih singkatan teman-teman. Komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Koko Divo. Luar biasa. Teman-teman kasih plus yang meriah buat Erik Julius. Luar biasa ya teman-teman ya. Boleh 2 pertanyaan ya Erik ya. Kita mau tanya-tanya Erik yang luar biasa ya. Jalanin bisnis selama 17 tahun ya. Sudah masuk ya Erik ya. Iya. Tentu pengalaman sangat banyak ya kan, bukan asam garam doang, bahkan jembatan udah banyak dilewatin ya Erik ya. Mau putus disambung lagi ya kan. Nah, teman-teman, oke, saya kasih 2 pertanyaan untuk bertanya sama Master Erik teman-teman. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh agent, boleh leader, siapa aja teman-teman. Oh, udah apa? Ya, Oke, gimana? silakan. Thank you banget Erik ya. Boleh Ya. applause-nya teman-teman ya. Sebenarnya Erik itu senior kita loh teman-teman ya. Lebih lama di Prudential loh. 17 tahun. Keren banget. Erik boleh nggak tanya? Direct AD sama kedalaman udah Direct berapa? AD, oke. Saya direct AD saya ada 3, kedalaman 3. Wow. Jadi masih 3 kali 3 nih. Ya. Cuman kemarin berita sedihnya AD ketiga saya itu ada yang dibajak. Oh, oke. Gitu. Ya, Jadi ya sudah, people comes and go, ya Yes. kita bangun lagi. Ya. Seperti itu. Oke. Nah Ya. itu sih. Nah itu teman-teman ya, keren banget ya. 17 tahun berjalan ya. Ya naik turun tetap, tapi kita tetap jalanin gitu ya. Oke, thank you. Ada lagi? Ada. Makasih Bapak Erik. Oh, Nopi. Oh ya. Oh, udah 2 aja ya. 1, 2. Ya, tadi kan ada cerita tuh yang pertama, yang awal-awal yang ada 8 agent atau 8 leader yang 8 kabur. leader, iya. 8 leader. Itu ditanyain nggak kenapa kok kabur? Dia nggak mau jawab sebenarnya. Cuman kalau kita evaluasi ke dalam, karena sayanya itu kan masih mencari jati diri. Jadi yang saya tahu adalah penyakitnya gini loh. Saya itu kan 88 itu kan teman warnet saya, teman main lah. Dari dulu kita sering main sama mereka. Jadi gini, waktu itu saya sering disinggung sama setelah mereka pergi, mereka langsung keluarin statement bukan yang ngatain kita, tapi dia bilang gini, Erik, emang Erik pernah tahu kalau hari ini kita lagi prospek di Roxy Mas, Erik sedang makan sushi teh di Plaza Indonesia. Nggak tahu kan Erik? Nah gitu. Terus ada lagi selentingan dari teman saya. Ini ya kan? Emang Erik pernah tahu kalau kita lagi panas-panasan di pasar mobil Kemayoran. Hari ini Erik sama Monita lagi dingin-dinginan di Plaza Indonesia. Jadi saya melihat di situ, oh gua nggak membumi nih, nggak down to earth. Kenapa? Karena saya itu kan role model leader saya yang dimana saya nggak pernah kerja. Leader saya itu adalah orang yang cukup formal, bahasa formal, itu yang saya lakukan terhadap tim saya. Yang which is kita datang dari teman, jadi dia melihat Erik ada batasan sekarang. Bahwa Erik leader, dia adalah tim bawahnya gitu loh. Itu yang membuat saya jadi berjarak, yang membuat dia jadi nggak asik nih Eriknya. Nah itu yang dia akhirnya hilang. Seperti itu. Itu murni menurut saya nggak lain nggak bukan kesalahannya karena itu. Pelajaran. Jadi gara-gara itu, dulu gini contoh simpelnya. Gara-gara itu saya berempat. Saya cuma tanya, lu orang nggak masalah kan kalau gue ajak makan nasi goreng di daerah Sabang? Karena gini kan saya sukanya memang makanan tradisional. Saya itu gara-gara masuk ke bisnis ini, saya minimal harus makan McDonald, Wendy's, yang which is itu bukan saya. Nah jadi kayak saya nggak nyaman banget kan. Nah akhirnya saya tanya tuh kayak gitu, pertanyaan tolol dan konyol.
Tim saya balikin, emang kenapa dia makan nasi goreng? Itu yang membuat saya langsung terpantik, oh iya, ya udahlah, jadi diri sendiri. Mulai dari saat itu saya meeting, ya memang makanan yang saya ajak makanan kesukaan saya. Ya toh enak kan? Ya udah saya ajak makan nasi goreng. Saya sering meeting di Tanjung Duren, bakmi Aswi. Kalau teman-teman tahu, Tanjung Duren di pos polisi yang lama ada nasi goreng, saya meeting di situ teman-teman. Nggak tahu dari kayak begitu, itu bisnis saya jauh lebih naik karena menjadi be yourself. Contoh lagi, anak seumuran saya waktu itu umur 23 tahun, pakai polo, masukin biar kelihatan ban pinggangnya. Itu aneh buat tim saya. Kalau sekarang ya kita pakai kaos, pakai yang ini segala macam, pakai apa? Dulu mah enggak. Formal kayak gitu. Itu yang membuat dia melihat Erik itu yang berbeda. Oh, berarti ini gue komoditas bisnis Eriknya doang. Padahal dulu kita datang dari temen. Gitu loh. Contoh teman saya nih, namanya Nathanael. Di SMA saya panggil Cecep. Kemang dipanggil Cecep kan. Waktu masuk ke bisnis ini, saya panggil dia jadi Nael. Contoh-contohnya kan kok aneh ya. Biasanya kan Cecep. Kayak gitu loh. Itu ini kayak gitu-gitu tuh yang membuat mereka itu Eriknya kok berubah ya. Maksudnya mau formal malah keliru. Ya, ya. Komoditas bisnisnya Erik. Kalau biasa kan sebelumnya temen. Kita main catur sama-sama, kita main warnet sama-sama. Kok sekarang jadi formal, jadi ini. Panggilannya berubah. Iya. Makanya sekarang kayak saya ya udah dia udah tahu makanan mana. Sambal terasi. Si dianya. Kan dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong, gue nih komoditas lu. Tapi dia dari kata-kata dia itu, saya baru nyadar, oh ternyata nih dia melihat Erik tuh berubah. Erik atasannya dia bawahannya Erik. Padahal dulu kan kita datang dari teman, peer to peer-nya teman. Gitu loh. Iya. Oke. Gitu. Oke, itu pertanyaan lagi ya, silakan. Ya, makasih Ko Erik. Saya juga baru bergabung 2019. Sekarang posisinya ada. Memang tahun pertama saya naik, tahun kedua juga naik. Nah, mulai membangun tim. Tahun pertama itu turun 1. Ya. Ini mungkin yang kedua turun lagi nih 1. Ya. Nah, yang pertanyaan saya gini, ada nggak ini agent udah pernah dapat duit nih, akhirnya nggak fokus turun. Bagaimana komunikasi sama orang ini? Padahal ini bisnis sebenarnya besar banget nih. Punya prestasi juga di awal, sudah naik, promosi, tiba-tiba nggak fokus. Bagaimana kau komunikasi sama orang ini supaya on track lagi ke bisnis ini, bahwa bisnis ini benar-benar ada duitnya dan bisa passive income. Sekarang dia malah buka bisnis yang ya konvensional, mengeluarkan dana, dia mesti yang dari sebagian bonusnya untuk ditanamkan di sana, akhirnya dia loss begitu. Gimana caranya? Kalau memang kayak gitu, balik lagi kalau hubungannya seperti apa, dekat atau enggak, tahu nggak Pak? Kadang ini cukup dekat. Saya yang pindah MSIG ini, yang ini adik ketiga saya. Kebetulan kan saya sama tim itu kan sangat dekat sekarang. Jadi bahkan yang waktu perpindahan dari leader saya dari Pro ke Biru, itu leader saya nggak ada yang pindah. Saya nggak worry untuk ikut ke Biru. Nah, yang kasus sama nih kurang lebih dengan adik saya yang pindah ke Micin. Murni, kita sangat deket banget Pak. Istri juga deket segala macem ya. Suka tolol-tololan tuh gitu kalau kita ke Swiss, foto joget-joget, bareng mereka suka kayak gitu ya. Nah, singkat cerita ya saya tuh jadi kena baper gitu ya sama si Ade ini karena kita deket banget ya. Ngobrol ujung-ujungnya duit. Jadi nih Ade ini lifestyle memang tinggi. Masih branded mania. Beli tas, dicicil pakai kartu kredit. Beli ini, beli itu, beli ini. Masih branded mania. Akhirnya ditawarkanlah MSIG, nggak gede, 460 juta. Itu pun dia makan. Bukan karena hubungan, tapi karena ada masalah yang mungkin dia gengsi untuk cerita ke kita. 460 juta, nggak gede. Ya kan? Saya sampai bilang kayak gini, kalau gua, ya, mungkin gue punya bisnis lain, ya, konvensional nih, perumpamaan ya. Lebih baik lu kerja sama gua kasih 460 juta, lu bayar pakai cicil, pakai gaji lu. Dia bilang apa? Kalau ada seperti itu, gua juga mau. Berarti ini manusia memang beneran butuh duitnya. Nah, contohnya itu kayak gitu. Saya sampai bingung kok hubungan gue deket banget, tapi kok bisa
ngeleos ke MSIG karena duit. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu padahal deket dia mungkin gengsi kali ya sebagai cowok cerita ke kita. Saya tuh kalau bantuin tim nih ya, tim saya tuh pernah ada yang namanya ngutang kartu kredit. Saya gini, ya udah, coba lu hitungin kartu kredit itu berapa. Lu punya mobil kan? Ya udah. Saya temenin loh sampai sekolahin mobil itu. Sekolahin cicil mobil kan berarti lebih rendah bunganya daripada bunga kartu kredit. Itu saya lakukan. Itu pernah kejadian sama tim saya pindah MSIG itu 4 tahun lalu saya lakukan. Saya temenin datang ke bank ANZ, saya ingat banget. Tapi kejadian kumat lagi sekarang. Gitu, kumat lagi sekarang. Jadi saya sampai sebegitu dekatnya, jujur aja membuat saya baper tuh karena ya gila anjir bisa kayak gini. Karena duit yang mungkin dong kita kasih 450 juta untuk demi stay. Nah mungkin Pak yang tentang kayak gitu solusinya ya, oh bro mungkin ada hal yang tidak mau dia ceritain yang mungkin dia gengsi atau nggak bisa diceritain. Memang bisnis kita bagus. Bisnis kita nggak ada yang salah dengan bisnis kita bagus. Temen dia melihat gini loh, hope-nya mungkin hilang. Hope-nya mungkin hilang gini, harapan Pak. Jadi kayak ibarat kata orang udah lama di bisnis ini kok dia berasa mungkin begitu-begitu aja. Nah itu kita mesti kasih hope. Ibarat kata gini, gua aja masih punya harapan. Biasanya saya suka kasih yang namanya, kalau dulu leader saya sering bilang ini, Pygmalion Effect Pak. Gua aja masih percaya lalu bahwa lu bisa di bisnis ini. Hal apa yang membuat diri lu nggak percaya lagi akan diri lu tentang bisnis ini? Ya mungkin dia bisa cerita, iya sih sebenarnya gue melihat misalnya gue udah prospek belum closing, gue udah rekrut belum ada yang nempel, mungkin seperti itu. Nah kita mesti jelaskan bahwa dia bilang yang namanya bisnis ups and down, ya kan? Ya, itu memang kenyataannya harus kita terima, gitu. Mungkin ya itu Pak yang kita mesti kasih hope. Oke, terima Iya. kasih Ko Erik. Yang kedua nih, satu lagi. Untuk melihat potensi nih orang bisa naik apa tidak, kan tadi saya lihat nih Pro AD ada 12 tuh. Iya. Padahal Ko Saya Erik punya cuma paling 3. 2 Iya, mau iya, dinaikin. iya. Bagaimana caranya? Heeh. Melihat dari 12 ini, cukup 2 yang naik. Gimana Ko Erik untuk melihat ini? Apakah ada ketentuan-ketentuan? Oh enggak, itu kan yang 12 itu listing Grand Vision, kantor saya. Oh bukan, Bukan punya bukan saya. direct. Itu listing Grand Vision, kebetulan saya punya kontribusi 2 di Oh. Pro AD. Jadi memang bagaimana melihat ya, saya temenin terus. Itu saya bilang, bisnis passive income. Lu datang ke sini bukan ngejar active income. Ini satu manusia yang tadi namanya Selvia Ekawati, itu bapaknya punya pabrik stationery di China. Jadi, iya. Oh, sekamar ya? Iya, itu anak orang bapaknya pabriknya di China, ya kan? Pabrik stationery. Cuman yang membuat dia ngelihat bisnis ini, saya bilang, Sel, bapak lu itu memang orang hebat, Sel. Ya kan dia satu Pak top juara mulu ya. Saya kan semua satu yang jebot, ya kan? Sel, bapak lu itu memang orang hebat. Dari kecil itu dia kalau ibarat kata gini, dia nggak kena godek sama yang namanya perjalanan prudensial karena dia ke Alaska pun sama bapaknya naik Witatur terus. Memang kehidupan orang berduit lah. Yang membuat kena adalah saya bilang ini, Sel, bapak lu memang orang hebat. Tapi as you know, apa yang dilakukan oleh bapak lu itu adalah active income, Sel. Buktinya 3 koko lu aja yang cowok cerita ke saya dong. Ada namanya Ko Harley dia cerita ke saya. Namanya koko selfie namanya Ko Harley. Sekarang udah sepi bro, stationery. Udah berubah, dulu orang pakai pensil, sekarang udah pakai klik-klik aja kan. Apa-apa main klik-klik aja. Berarti kan ada masa bisnis lu itu. Ya. Kalau di bisnis prudensial dari dulu sekarang yang ada mah lebih mudah. Dulu gue pakai SPAJ, sekarang gue pakai Proofforce. Berarti kan lu bisa lihat bahwa progres bisnis ini adalah naik. Dan yang gue hari ini tawarkan ke lu bukan cari duit ya Sel. Karena cari duit bapak lu juga jauh lebih hebat. Ya kan senior. Tapi hari ini bagaimana bisa menciptakan income secara pasif, Sel? Bapak lu sampai hari ini masih bolak-balik ke Cina. Ya mengurusin pabriknya, kontrol pabriknya, segala macam. Tapi di bisnis ini ya lu lihat, yang gue lakukan apa? Haha, ketemu lu ngopi-ngopi makan tawan. Bukan berarti gue nggak kerja, tapi gue lakukan gue dengan lifestyle sekarang. Masalahnya kan Selfie nanya dong. Rick, kemarin baru nanya Selfie. Sekarang produksi lu berapa, Rick? 850 sel. Dia sampai tanya gini, emang cukup ya, Rick? Hidup 850 juta API doang. Kan itu produksi direct, Sel. Saya bilang gitu. Ya lucu ya, Selfie. Produksi direct 850 juta, jualan 1 case. Sisanya kan ngurusin dari lu semua. Dari produksi Selfie berapa
berapa? Sekarang 230 juta. Ya itu 850 dari situ. Nah, dia tuh ngertinya gitu. Jadi ya lucu ya, kadang-kadang calon pro AD kita dia pikir emang cukup ya Rick dengan anak 2 produksi cuma 850 juta API. Dia pikir gitu. Makanya ya saya masih tempelin lah kalau namanya agent ke pro AD kan masih ini. Tapi memang yang saya tawarkan ke Selfie itu adalah mendapatkan income secara pasif. Gitu. Oke, makasih. Iya. Sukses, Pak. Jangan naik. Oke, teman-teman, bagi berdiri dan kasih plus yang meriah buat Erik Julius. Teman-teman, mohon kesediaan Pak Indra sama Bu Narmin untuk memberikan cendera mata buat Julius. Terima kasih Julius. Sharingnya pada hari ini yang sangat luar biasa. Oke, Maudis. Despacito, mira tu cuello despacito, que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decirte.